Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Ratmasa Putri. Saya dengan kelas C dengan nomor induk mahasiswa 200006040. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas ilmu dakwah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat berbingkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah menuntun kita untuk mengenal cahaya Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sungguh-sungguh dan dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, amal ibadah kita, dan hubungan kita yang baik dengan sesama saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat, agar terjalin hubungan lebih akrab, harmonis, dan islami. Di samping itu, mari kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat baik dan bermanfaat, tidak saja bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bagi lingkungan sekitar dan masyarakat banyak. Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia yang lebih berbuat manfaat bagi manusia lain. Hadis di atas mendorong kita umat Islam agar selalu berbuat baik, positif, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat muslim. Kaum muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah tentang pentingnya ilmu bagi setiap muslim. Kita umat Islam harus berilmu, sebab dalam hidup ini semuanya dan segalanya membutuhkan ilmu, sehingga kita semakin dituntut untuk lebih banyak belajar dan membaca, agar dapat memiliki banyak ilmu, terutama itu ilmu agama. Kita yang mau beramal butuh ilmu, kita yang mau beribadah butuh ilmu, kita yang mau sholat pun juga butuh ilmu. Walhasil semuanya diperlukan ilmu itu. Karena itulah sehingga menuntut dan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abdul Bar. Kita yang berilmu akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah sebabnya sehingga masing-masing umat Islam harus berilmu. Kemudian, dengan ilmu itu, kita bisa membangun, kita bisa mengatur, dan memakmurkan bumi yang kita tempati ini. Kita bisa mengelola alam raya yang terbentang luas yang telah Allah sediakan untuk keperluan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini makin hari makin maju dan makin berkembang sejalan dengan maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, umat Islam harus berilmu dan pintar supaya tidak terbelakang dan tidak tertinggalan zaman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jadilah kamu orang yang berilmu atau pintar, atau orang yang suka belajar, atau orang yang mendengarkan, atau penyampaian ilmu, dan janganlah jadi orang yang keempat, maka kamu akan rusak. Hadis ini dijelaskan agar masing-masing kita umat Islam menjadi umat yang cerdik dan pintar, supaya kita tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Umat Islam harus bisa membaca dan menulis,
setidak-tidaknya bisa membaca kitab suci sendiri, Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, yang terkandung di dalam kedua kitab itu mencakup semua persoalan kehidupan, baik itu kehidupan duniawi ataupun juga kehidupan ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat jika mau berpegangan teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah." Al-Hadis, hadis riwayat Abi Abdul Bar. Karena itu, kita umat Islam harus berilmu, pintar, dan pandai membaca, utamanya membaca kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kita dapat memperdalam isi dan makna yang terkandung di dalamnya, lalu kita dapat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq 1-5. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas telah menunjukkan betapa pentingnya arti membaca, bukan saja supaya kita umat Islam pandai membaca, memiliki banyak ilmu pengetahuan dan pintar, tetapi juga lebih penting lagi ialah supaya kita umat Islam dapat menyimak dan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan bukti wujud dan adanya alam yang terbentang luas di jagat dan alam raya ini. Itulah pentingnya ilmu. Dengan membaca, kita dapat memiliki banyak ilmu. Kemudian dengan ilmu kita mampu menguasai berbagai problem hidup dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang sulit dipecahkan. Nabiullah Sulaiman sendiri pernah disuruh oleh Allah SWT untuk memilih 3 perkara yang penting, yaitu harta, jabatan atau pangkat, dan ilmu. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu, sebab beliau mengerti bahwa ilmu lebih penting daripada segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman disuruh memilih di antara harta, jabatan, dan ilmu. Beliau memilih ilmu. Kemudian Allah memberinya kedudukan dan harta. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis tersebut memberikan pengertian tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu, terutama ilmu pengetahuan agama, sebagaimana Nabi pernah menerangkan bahwa kebaikan dunia dan akhirat itu dengan ilmu dan kemuliaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itulah kita disuruh dan dianjurkan untuk selalu menghormati dan memuliakan orang-orang yang berilmu atau para ulama, sebab mereka di samping orang-orang yang mulia, mereka juga pewaris perjuangan Nabi dan Rasul. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Muliakanlah ulama, sesungguhnya mereka itu pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan mereka, maka dia sama dengan memuliakan Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Khatib dari Jabir. Dan menurut hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang berilmu atau para ulama itu diumpamakan lampu-lampu yang siap menerangi di kegelapan. Artinya, menerangi umat yang tersesat dan dengan menunjukkan mereka ke jalan yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bertanya pada Jibril mengenai orang-orang yang berilmu atau ulama. Kemudian Jibril menjawab, mereka itu lampu-lampu umatmu di dunia dan di akhirat. Beruntung orang yang mengenal mereka, dan celaka orang yang menentang dan membenci mereka." Karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada
kalian semua, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan kebaikan ibadah kita, pengertian kita dengan banyak-banyak membaca, agar kita makin mengerti dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.